welcome back to my YouTube channel. Wow, udah lama banget nih gak bikin video tentang bullet journal. Jadi sebenarnya di tahun 2023 kemarin itu tidak semua bullet journal aku terisi dengan penuh. Ada yang aku bikin kemudian tidak terisi, dan juga ada bulan-bulan yang memang aku gak bikin sama sekali. Nah, untuk kali ini kita bakalan bikin lagi nih bullet journal untuk bulan Februari. Di bagian pertama ini kita akan bikin cover untuk bulan Februari, di mana di sini aku menggunakan highlighter yang terdiri dari 3 warna, yaitu warna coklat, abu-abu, sama warna biru. Untuk bikin cover bullet journal itu sebenarnya teman-teman gak harus punya skill menggambar atau orang yang memang jago dalam menggambar. Aku bukanlah orang yang bisa menggambar ataupun pintar menggambar, tapi lebih ke orang yang sedang mencoba untuk belajar menggambar. Karena memang dari dulu aku tuh suka banget ngeliatin orang-orang yang bisa dan memiliki skill dalam bidang ini. Dari yang awalnya cuma ngeliatin, terus tertarik dan kemudian coba-coba, akhirnya aku bisa bikin bullet journal versi aku sendiri, ya walaupun gak bagus-bagus seperti teman-teman yang udah expert di bidang ini, tapi setidaknya kita berani mencoba. Tips pertama buat teman-teman yang mau mencoba bikin bullet journal, ya mulai aja dulu. Terserah nanti gimana pun hasilnya, yang penting kita sudah berani mencoba. Sebenarnya bullet journal ini merupakan tempat buat kita menuangkan kreativitas, baik untuk coret-coret ataupun untuk berlatih menulis. Dan kita juga bisa mencatat semua kebiasaan, suasana hati, dan juga kemajuan diri kita dalam bullet journal. Nah, menuliskan niat dan sasaran yang ingin kita tuju ke depannya, dan juga bisa menampung inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan sehari-hari. Setelah selesai menghias bagian pinggir, nanti kita bakalan bikin tulisan bulan Februarinya di bagian tengah. Di sini aku menggunakan pena yang berukuran 0,3. Kita akan membuat lettering tulisan Hello February. Untuk lettering sendiri, teman-teman tidak harus memiliki alat khusus seperti brush pen. Kita bisa memakai pulpen atau spidol, bahkan pensil untuk meniru hasil coretan dari brush pen itu sendiri. Ini disebut dengan teknik Fox lettering. Untuk langkah pertamanya, teman-teman bisa bikin tulisan kursif dulu atau tulisan sambung, di mana di sini pastikan tulisannya memiliki jarak antar huruf agar nanti bisa kita tambahkan ketebalan yang kita inginkan. Setelah itu kita identifikasi bagian upstroke dan bagian downstroke, di mana bagian upstroke merupakan bagian dengan coretan tipis dan bagian downstroke merupakan coretan bagian yang tebal. Terakhir, kamu tinggal arsir bagian dari downstroke tersebut. Jadi di sini tips agar teman-teman bisa lettering, berlatih. Alat-alat yang harus teman-teman persiapkan untuk berlatih adalah pena dan kertas. Dan yang harus dipelajari bagian upstroke dan bagian downstroke. Kira-kira bagian mana nih yang harus dikasih tipis dan bagian mana yang harus ditebalkan. Oke, ini bagian dari cover kita udah hampir selesai. Di bagian bawah sini aku menambahkan tulisan motivasi, yaitu berharap kepada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Jadi buat teman-teman tidak boleh berharap kepada manusia ya, kita hanya boleh berharap kepada Tuhan yang menciptakan kita. Oke, next kita lanjut ke halaman kedua. Jadi aku bikin di bagian sebelahnya karena ini buku jurnal aku tidak tebal sehingga menyebabkan bagian belakangnya tembus. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin di halaman sebelahnya. Di halaman ini aku bikin bagian memories. Jadi di sini aku bikin 3 jenis, di mana ini adalah memori happy, sedih, dan marah. Jadi di sini kita bikin tanggal dari 1 sampai 29 sesuai dengan tanggal di bulan Februari ini. Kemudian di bagian samping nanti kita tuliskan apa-apa aja memori yang kita ingat di hari tersebut. Berikutnya adalah halaman Align a Day. Jadi di sini kita bakalan nulis 1 baris 1 hari. Halaman ini akan membantu kita mengingat bahwa ada hal-hal yang dapat membuat kita bahagia setiap hari dan membantu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Bersyukur berarti menunjukkan apresiasi atas hal-hal yang kita miliki dalam situasi yang kita alami saat ini. Memperhatikan momen-momen bersyukur atau hal-hal yang membuat kita bahagia sepanjang hari itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk kuat secara mental dan membantu meningkatkan harga diri kita karena kita cenderung tidak membandingkan diri dengan orang lain.
Di halaman berikutnya ada bagian sleep tracker. Bagian ini nanti akan mengukur berapa lama atau berapa jam kita tidur dalam seharinya. Ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin memiliki jam tidur atau waktu tidur yang berantakan. Jadi di sini kita bisa mengukur atau melihat jam tidur kita dalam 1 bulan. Nah, pertama-tama kita bikin dulu judul di bagian atas. Kemudian ke bagian bawahnya kita bikin tanggal sebanyak 29 sesuai dengan jumlah hari di bulan Februari. Ke bagian sampingnya itu kita bikin jam di mana waktu kita tidur. Di sini aku bikinnya dari jam 10 karena rata-rata aku tidur mulai dari jam 10. Dan di halaman terakhir di sini aku bikin bagian habit tracker, di mana di sini bakalan mengukur apa-apa saja kebiasaan-kebiasaan baik yang aku jalani setiap harinya. Nah, di bagian ini teman-teman boleh bebas memasukkan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang ingin teman-teman ukur. Misalnya ada kebiasaan yang harus dikerjakan setiap hari ataupun kebiasaan-kebiasaan yang memang akan teman-teman hindari. Ini tuh banyak banget manfaatnya bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah membuat kita lebih terorganisir. Mungkin teman-teman sering mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan pada hari itu. Sehingga hari-hari kita jadi berlalu begitu saja, tanpa benar-benar melakukan hal yang berarti. Nah, sebenarnya ini terjadi karena kita belum merencanakan apa yang perlu kita lakukan. Dengan menuliskan hal-hal yang perlu kita lakukan atau capai, ini akan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menjalani hari. Dan hal ini juga tentunya akan mengasah kreativitas kita. Dari nambahin hiasan yang menarik, mikirin tata letak yang bagus. Nah, ini semua itu sudah pasti akan mengasah kreativitas kita. Dan yang harus teman-teman ingat, bullet journaling itu adalah kamu. Jadi bikinlah setup yang pasti kamu pakai. Jadinya kita nggak sia-sia bikin layout tapi nggak kepake. Bikinlah layout yang benar-benar bakalan kepake buat teman-teman. Dan nggak perlu colorful juga kalau memang lagi males sih. Mulai aja dari yang simple, soalnya kalau startnya udah full dan colorful seperti contoh ini, misalnya pasti bakalan males banget buat mulai. Jadi standar bagus itu bukan colorful ya. Banyak juga kok yang minimalis. Kalau seandainya teman-teman berminat buat bikin yang minimalis, boleh komen di bawah ya. Nanti kapan-kapan aku bikinkan. Oke, ini udah selesai bagian habit trackernya. Untuk bikin tanggalnya aku skip karena lama prosesnya. Nah, di sini aku bikin ada sekitar 8 kebiasaan yang bisa teman-teman lihat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Boleh komen di bawah ya, mau dibikinkan bullet journal yang seperti apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.